Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Anda kembali bersama saya Amanda Wijaya dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 tahun kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi yang mempunyai tagline bekerja bersama, merangkul semua, Kalsel bekerja. Berbagai program pembangunan, kebijakan pemerintah hingga langkah-langkah strategis di bidang kesejahteraan rakyat telah dijalankan. Lalu, bagaimana capaian yang telah diraih? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana arah kebijakan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan? Untuk membahas lebih mendalam, telah hadir bersama kita di studio Kalsel TV tenaga ahli Gubernur Kalsel bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yaitu Dr. Randes HM Tasrik Usman MPD. Assalamualaikum Bapak Tasrik. Waalaikumsalam Amanda. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami Kalsel TV. Ya. Baik Pak Tasrik, langsung saja kita mulai perbincangan kita terkait tema besar hari ini, yaitu 1 tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Ya, alhamdulillah ya bahwa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Muhyiddin dan Pak Hasnuryadi ini tanggal 20 mendatang itu tepat 1 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, alhamdulillah dalam waktu yang 1 tahun ini sudah ada pondasi yang diletakkan dalam rangka dan kerangka pembangunan di Kalimantan Selatan. Dalam debat dan janji-janji politik sudah mulai terangsur satu demi satu. Misalnya dalam bidang infrastruktur, itu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ingin ada pembangunan jembatan Pulau Laut antara Batu Licin dan Kota Baru. Nah, kebetulan kami tenaga ahli sudah diminta untuk meninjau jembatan itu. Alhamdulillah sudah on the track ya. Jadi sekarang itu pembangunannya dimulai dari 2 kabupaten, 1 perusahaan dari Tanah Bumbu dan 1 perusahaan dari Kota Baru. Nah, diperkirakan insya Allah tanggal 2028 itu akan ketemu di tengah dan selesai jembatan itu. Dan jembatan itu anggarannya sudah oke. Dari Kementerian PUPR itu anggarkan 3 triliun, dari provinsi 1,2 dan dari kedua kabupaten itu masing-masing 500 miliar. Dan mudah-mudahan ini bisa jalan dengan baik. Kemudian dalam waktu dekat juga mulai merancang mengenai pembangunan Mekar Putih. Mekar Putih yang berada di Kota Baru itu yang bertaraf internasional. Nah, di samping itu juga sekarang mulai ada pembebasan lahan tanah yang untuk menjadi stadion internasional. Nah, hal-hal seperti ini yang itu menjadi janji politik dari Pak Gubernur dan kemudian beliau juga menekankan pada persoalan-persoalan bagaimana pelayanan publik. Misalnya tadinya rumah sakit ulin itu banyak keluhan masyarakat, alhamdulillah dalam 1 tahun ini sudah berangsur dan berkurang. Begitu. Dari semua program itu Pak, kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi semua tantangannya itu, Pak? Iya, dalam setiap pemerintahan itu, apalagi dalam merencanakan pembangunan tentu banyak kendala. Tetapi alhamdulillah Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini mempunyai modal yang sangat penting, yaitu ada perpaduan yang sangat cocok, ada perbedaan-perbedaan yang mencolok tidak ada. Nah, sehingga itu yang menjadi modal, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur selalu solid, kemudian juga dengan Pak Sekda dan seluruh jajarannya, sehingga merencanakan pembangunan itu lebih mudah. Iya, begitu. Seperti itu. Untuk program pembangunan dalam 1 tahun yang sudah dijalankan, itu menurut Pian apa nih Pak programnya yang paling unggul? Iya, kalau yang sekarang yang kita jalankan misalnya di dalam janji Gubernur pada saat debat itu ditonton oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Beliau ingin mengembalikan status bandara internasional, kan tadinya turun menjadi bandara nasional. Betul. Sekarang dalam waktu 5 bulan beliau menjabat sudah kembali
dan sekarang sudah ada penerbangan dari Banjarmasin ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nah, kemudian jembatan tadi sudah on the track, kemudian Mekar Putih, dan sekarang ada jalan poros tengah Oh, yang sementara dirancang untuk tahun 2026 itu bagaimana menghilangkan selama ini ke arah hulu sungai itu kan macet, apalagi betul. misalnya di Haul Abaguru Abaguru. atau misalnya menjelang Idul Fitri dan Hari Raya itu kan. Nah sekarang Pak Gubernur ingin ada jalan alternatif supaya menjadi 2 jalur. Nah itu yang tidak mengurai kemacetan yang ada di di daerah hulu sungai begitu. Oh, baik. Baik Bapak, dari semua program pemerintahan ini kan sudah lumayan berjalan dengan bagus nih. Ya. Jadi bagaimana sih koordinasi dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota? Oh ya, mulai beliau dilantik menjadi gubernur, Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur mengajak seluruh kepala daerah, bupati, wali kota itu bahu-membahu bisa bekerja sama. Jadi bersinergi. Amanda lihat aja selama ini ada kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan kabupaten kota, itu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat respect. Iya betul Pak. Kemudian juga demikian acara-acara yang ada di provinsi, bupati wali kota selama mereka tidak sibuk mereka juga datang. Iya, betul. Bukan itu saja, modalnya kan tagline itu bekerja bersama merangkul semua. Bahkan Pak Gubernur membina komunikasi yang baik dengan Forkopimda. Forum komunikasi pemerintah daerah itu terjalan dengan baik. Karena modal utama menurut Pak Gubernur Muhyiddin itu harus kebersamaan, Betul, harus Pak. ada soliditas di antara pemimpin yang ada di daerah. Iya, seperti tagline kita juga Ya, Bapak. bekerja Betul. bersama merangkul semua. Oke. Baik Pak, untuk semua program ini kan sudah terjalankan dengan baik. Habis itu juga pemerintah provinsi ini juga sudah bagus lah ini saling merangkul dengan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kita sekarang membahas masalah masyarakat. Menurut Bapak, apakah masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah merasakan dampak dari program pemerintahan tersebut? Ya, pemerintah provinsi punya niat baik bahwa selama 5 tahun itu akan melaksanakan seluruh program itu yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Nah, sekarang ini kan baru 1 tahun. Mungkin kayak infrastruktur memerlukan waktu. Tetapi dalam pelayanan publik, Amanda lihat sendiri kemarin ketika terjadi banjir, Iya, betul. bagaimana Pak Gubernur mengerahkan seluruh SKPD untuk turun ke lapangan, dan beliau dan Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur dengan Ibu juga turun. Itu bagian daripada perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Iya, betul. Begitu. Baik Pak, dalam 1 tahun kepemimpinan ini pastinya kan banyak tantangan-tantangan besar yang dihadapi. Jadi bagaimana sih Pak tanggapan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapinya? Karena kita melihat kan makin banyak isu, makin banyak berita beredar yang di luar sana mungkin sebenarnya tidak benar terhadap pemerintahan kita. Itu bagaimana tanggapannya terhadap provinsi? Ya, ada pepatah mengatakan kalau takut tertimpa badai atau ombak, maka jangan berumah di pinggir pantai. Ya, betul. Nah, jabatan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini kan jabatan politis. Kebetulan kedua tipikal ini kan pernah di DPR, bahkan pernah di eksekutif. Pak Hasnur Riyadi 2 kali jadi anggota DPR RI. Pak Muhyiddin pernah di kabupaten, di kota, bahkan pernah jadi wali kota. Jadi urusan kerikil-kerikil seperti itu, kedua figur ini sangat piawai ya dalam melaksanakan. Nah, mengenai sekarang itu memang dunia medsos, itu seluruh SKPD kami dari TAG diminta Pak Gubernur, kalau ada hal-hal yang masukan masyarakat kepada pemerintah itu benar dan perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Tetapi kalau itu hanya hoax atau katakan itu akunnya yang tidak jelas, ya kita tidak ingin menanggapi itu. Tapi kita diminta Pak Gubernur untuk menjawab dengan hasil, dengan kinerja. Bahkan beliau berpesan, kalaupun kita sudah menjelaskan kemudian ada yang coba menjolimi masih, itu kepada Gubernur segera dimaafkan. Nah, jadi supaya kita tidak punya beban. Pak Muhyiddin selama ini dan Pak Hasnur selalu ingin menunjukkan kinerja ketimbang daripada kita bertengkar di dunia medsos dan sebagainya. Pokoknya yang penting bagaimana kinerja yang terbaik
untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, Bapak, boleh mungkin Bapak sampaikan kita sebagai masyarakat itu jika ada kendala itu bisa disampaikan lewat mana sih Pak? Sebenarnya kan masyarakat kita nih masih awam terhadap hal-hal seperti itu. Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan. Baik, semua sudah ada saluran ya. Ketika masyarakat berhubungan dengan misalnya catatan sipil, silakanlah ke kantor itu. Kemudian misalnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ada semua, dan seluruh SKPD diminta Pak Gubernur untuk cepat tanggap menyelesaikan persoalan-persoalan. Kayak yang selama ini beberapa waktu lalu ada keluhan masyarakat mengenai pelayanan di Rumah Sakit Ulin. Ada kamar mandi yang kurang baik. Itu kita TAG langsung diperintahkan Pak Gubernur, temui direkturnya, dan diperbaiki dalam waktu 2 hari, alhamdulillah cepat selesai. Bahkan sekarang Pak Gubernur untuk memecahkan selama ini di Rumah Sakit Ulin antrian yang terlalu panjang, itu Pak Gubernur menganggarkan 49 miliar membeli mesin CT scan, dan alhamdulillah sudah terurai kemacetan itu. Jadi Pak Gubernur sangat fokus dengan Pak Wakil Gubernur, kalau ada kendala-kendala di masyarakat disampaikan aja sesuai dengan saluran. Tapi mohon maaf kalau itu beritanya kurang tepat atau kurang bagus atau tidak benar, ya kita tidak akan menanggapi itu. Yang kita tanggapi adalah masukan-masukan yang konstruktif. Oke, baik Pak. Jadi semisal ada evaluasi-evaluasi dari masyarakat, itu sampaikan saja pada sektor yang berhubungan terhadap ingin evaluasi yang ingin disampaikan. Betul, seperti itu ya Pak. Ya, baik. Betul. Dari pemerintahan kita ini Pak, Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Bapak apa sih sektor yang paling sulit untuk ditangani? Oh, kalau semua sektor memang sulit, tapi kan ketika kita punya niat dan ikhtiar yang baik, insya Allah semua jalan dengan lancar. Sepanjang ada kekompakan di selama ini yang dibina oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda dan seluruh jajarannya itu ditanamkan bagaimana soliditas mengayomi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai tantangan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya akan menanyakan bagaimana sih Pak ke depannya provinsi kita untuk membangun program-program kerja seperti yang berhubungan dengan nasional juga seperti MBG ataupun yang lainnya. Baik, sekarang ini kan pemerintah provinsi di samping fokus pada program yang sudah menjadi janji politik dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, juga mencoba mengkolaborasi antara dan sinergitas antara program pemerintah pusat dan kabupaten kota. Misalnya sekarang Pak Presiden Prabowo dengan gencarnya menitik beratkan pada persoalan MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian sekolah rakyat. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sudah datang melihat langsung sekolah rakyat menjadi contoh daripada seluruh Indonesia. Betul. Yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, Koperasi Merah Putih itu jumlah terbesar itu ada di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita berharap bahwa program-program nasional ini tetap berjalan secara sinergi dengan provinsi dan kabupaten kota. Kemarin katakan ada sedikit bermasalah tentang bakteri, itu Pak Gubernur langsung mengundang Pak Kapolda, kemudian Pak Danrem, Forkopimda, kita bicarakan apa kendalanya masalah MBG dan apa solusinya. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik begitu. Baik. Bapak, tadi kan kita sudah membahas nih banyak mengenai tantangan serta kedepannya mengenai program kerja untuk pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sekarang saya izin untuk menanyakan beberapa hal mengenai Bapak sendiri nih sebagai tenaga ahli gubernur. Bagaimana peran strategi Bapak untuk menghadapi semua ini? Ya, baik. Memang tenaga ahli gubernur itu adalah di luar dari pemerintahan resmi seperti kepala dinas, tetapi dimungkinkan oleh aturan bahwa Pak Gubernur bisa mengangkat tenaga ahli. Dan tenaga ahli yang beliau pilih ini adalah orang-orang yang sudah jam terbangnya sesuai dengan kompetensi. Coba Amanda lihat di sana ada mantan menteri, ya betul. Kemudian ada mantan wali kota, ada mantan wakil wali kota, mantan dirjen, mantan kepala-kepala SKPD, saya sendiri dari DPR, dan teman-teman yang lain dari wira swasta.
Jadi semua peran kita itu memberikan masukan, analisa, pertimbangan kepada gubernur supaya apa yang menjadi kebijakan gubernur itu berada pada rel yang dan sekarang alhamdulillah kita hampir hari-hari ngantor untuk menjaga supaya seluruh program pemerintah untuk bisa berjalan dengan baik. Contohnya dalam 1 tahun terakhir ini kita mengundang seluruh SKPD, kita minta, kita evaluasi programnya sudah sesuai apa belum? Oh iya Sudah betul. sesuai dengan janji politik apa belum? Sudah sesuai dengan visi misi gubernur apa belum? Nah itu tugas daripada tenaga ahli. Baik. Begitu. Bapak izin melanjutkan dari yang Bapak sampaikan tadi, berarti kalau misalkan ada beberapa program pemerintah yang masih belum sesuai, itu tuh apakah dievaluasi dan bagaimana mengevaluasinya agar efektif seperti yang sudah dijanjikan pemerintah kepada masyarakat? Iya, kalau tahun pertama memang seluruh SKPD, badan dan biro itu kita undang ke kantor gubernur, kemudian kita diskusi, kita evaluasi mana yang sudah sesuai, kita dorong. Tetapi kalau yang belum, itu tenaga ahli gubernur memberikan masukan supaya hasilnya bisa yang terbaik. Nah, untuk tahun kedua ini ada perintah langsung dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami ingin meninjau langsung ke lapangan. Apa yang sudah menjadi program, misalnya yang berhubungan dengan proyek-proyek yang di lapangan, atau katakan kegiatan pelayanan publik di lapangan, itu kami sering diminta Pak Gubernur untuk turun ke lapangan. Misalnya kami ke rumah sakit Ulin, ke Ansar Saleh, itu tanpa pemberitahuan. Bukan kami sidak, tapi kami ingin ada pelayanan publik itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah mereka jelaskan pada saat rapat dengan kami. Begitu. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama Dr. Randes MH Tasyrik Usman MPD, tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mengenai berbagai macam tantangan serta capaian 1 tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi. Dari dialog ini, kita dapat melihat berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus tantangan yang masih harus dihadapi ke depannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak kepada Bapak untuk waktu dan menjelaskannya. Baik. Mungkin ada pesan penutup untuk masyarakat Kalimantan Selatan, Pak? Ya, terima kasih Amanda. Jadi kami dari tenaga ahli pertama berterima kasih kepada TV Kalsel yang sudah mengundang. Yang kedua, semoga TV Kalsel menjadi mitra daripada pemerintah provinsi dalam rangka menyampaikan hal-hal yang berurusan dengan program-program pembangunan. Dan terakhir kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, tolong doanya supaya pemerintahan Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur ini bisa berjalan dengan lancar, barokah sampai 5 tahun 2009 akan datang. Amin. Dan apabila ada yang salah, kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas kerjasama selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Dialog Khusus kali ini. Saya Amanda Wijaya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.